Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjawab soal dari eh, pertanyaan DC ya. Yang pertama, eh, menjelaskan bagaimana membaca metrik engagement seperti bounce rate, page per visit, dan durasi eh, visit. Di sini saya menggunakan eh, tools SimilarWeb sebagai analisis website performance-nya. Untuk contoh branding yang saya bandingkan itu, saya menggunakan eh, contoh branding Tuku Coffee sama filosofi kopi ya, seperti eh, yang saya pakai di Brands Challenge kelompok saya. Nah, untuk traffic engagement-nya di sini Tuku Kopi dia lebih unggul 29.848 dibandingkan filosofi kopi yang hanya 1.755 per tanggal eh, per bulan Agustus ya. Jadi rekap analisis ini untuk di bulan Agustus 2025 dan untuk device distributionnya di tuku di kopi tuku audiensnya lebih banyak mengakses melalui PC, sedangkan di filosofi kopi eh, dia lebih banyak mengakses melalui mobile. Dan untuk engagementnya sendiri di tuku dia lebih unggul ya. Eh, Monthly visitnya dia sekitar 29.848. Untuk visit durasinya itu di rata-rata sekitar 1 menitan. Page per visitnya dia ada di 2,25. Kemudian untuk bounce rates-nya itu dia eh, bounce rate-nya dia lebih banyak ya untuk kopi tuku, dan bounce rate yang paling sedikit itu di eh, filosofi kopi. Eh, Kemudian untuk page view-nya tuku kopi dia ada 67.247. Jadi kesimpulannya di sini untuk website performanya, tuku kopi lebih unggul ya daripada filosofi kopi, dan banyak yang mengakses lebih banyak yang mengakses di Tuku Coffee dibanding filosofi kopi. Untuk soal nomor dua, memilih 4 keyword terbaik dan jelaskan kenapa keyword tersebut potensial untuk iklan. Oke, untuk keyword yang saya eh, gunakan, saya untuk keyword riset saya menggunakan tools Ahref ya. Di sini saya menggunakan contoh brand kopi tuku. Oh, bentar. Ini diganti ke Indonesia dulu. Kopi tuku.
Condition ya. Oke. Harus keyword generator. Nah, untuk KD sendiri ini sebuah indikator eh, untuk tingkat kompetitifnya ya. Terus volume itu mempresentasikan berapa banyak pencarian selama 1 bulan. Jadi banyaknya user yang em, mencari informasi menggunakan keyword tersebut itu ada di volume ini ya. Di sini saya menggunakan di sini saya akan memilih 4 keyword yang terbaik. Untuk 4 keyword yang terbaik, eh, saya memilih toko kopi tuku, menu kopi tuku, kemudian harga kopi tuku, terus kopi tuku terdekat. Jadi keempat keyword itu sebenarnya 4 keyword tersebut memiliki kompetitif yang sangat rendah ya, dan volumenya eh, sudah melebihi dari 1.000, jadi sangat eh, cocok untuk digunakan sebagai keyword utama, karena menurut saya 4 keyword tersebut melengkapi dari sisi customer journey journey ya. Terus kemudian membandingkan performa TikTok berdasarkan jumlah view, hashtag, reach, dan pertumbuhan follower. Di soal nomor 3, saya menggunakan tools Rival IQ untuk melakukan eh, perbandingan performa TikToknya. Dan saya menggunakan contoh brand Eger Adventure dengan eh, pesaing pesaing apa pesaing kompetitornya itu Ray Ray ya Ray. Di sini langsung ke eh, di apa langsung ke analisis buat TikToknya ya. Nah, untuk Eger sendiri dia mempunyai followers 468 ribu. Kemudian untuk videonya dia mengalami penurunan 63% ya. Dan total engagementnya dia juga mengalami penurunan 75,5%. Kemudian kita bisa langsung ke leaderboard. Untuk followernya sendiri, eh, Ray lebih unggul. Dia memiliki 524 ribu follower, sedangkan Eiger memiliki 468 ribu follower. Untuk TikTok videonya, Ray lebih banyak aktif posting video ya dibandingkan Eiger. Untuk engagementnya sendiri, di Ray dia banyak eh, lebih banyak engagementnya dibandingkan Eiger.
Tetapi di Array juga mengalami penurunan engagement sekitar 47,7% dan di Eiger juga mengalami penurunan engagement sekitar 75,5%. Untuk engagement dari total videonya masih unggul di Array ya, daripada di Eiger dengan total video dengan total konten 554, sedangkan di Eiger cuma 156. Dan TikTok view-nya lebih banyak di Array dibandingkan Eiger. Di Array TikTok view-nya sudah mencapai 3,66 miliun ya yang ngeliat, sedangkan di Array cuma 248 ribu. Dan di Array mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 25,6%. Tuh hashtag reach-nya untuk hashtag reach-nya lebih unggul di Eiger. Dia fokus kepada hashtag brandingnya ya, dengan array outer gear. Jadi kesimpulan perbandingan TikTok performance ini, eh Ray lebih unggul daripada Eiger. Kemudian eh, untuk soal 4, menyusun kalender konten dalam 1 bulan untuk momentum double date promo seperti 77 dengan menggunakan ChatGPT. Oke, di sini saya akan buat contoh kalender, susunan kalender dari brand Filosofi Kopi ya. Add a content calendar for the next month in October. Brand. Nah, untuk kalender kontennya, strategi susunannya seperti ini jika menggunakan ChatGPT.
Tinggal kita membuat template untuk kalender layoutnya. Kemudian untuk soal nomor 5, menggunakan meta ads library untuk membandingkan dua dua creative ads yang dijalankan oleh sebuah brand. Oke, meta ads library. Di sini saya akan mencoba memakai contoh perbandingan brand Eiger dan Array. Untuk brand Eiger sendiri cuma ada satu iklan doang ya, di mana dia hanya fokus di koleksi produknya untuk mendorong sebuah penjualan produk, sedangkan di Array di sini dia lebih eh, eh, dia lebih fokus ke penjualan produk juga, cuman dengan penyampaian yang eh, edukatif ya mungkin, dengan visual yang estetik, dan juga dia menjelaskan juga cerita di balik produknya. Jadi menurut saya untuk perbandingan eh, untuk perbandingan meta ads ini untuk perbandingan meta ads-nya ini em, lebih unggul di Array. Baik, sekian eh, jawaban dari soal TC menurut saya. Terima kasih.